Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita perkenalan kembali ya. Nama saya Rima Dita Fiani. Saya jurusan biologi di Universitas Andalas. Saat ini sedang menempuh pendidikan pada semester 3. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang intervensi dan difraksi. Untuk materi pertama yaitu ada difraksi. Sebagaimana yang kita ketahui, difraksi merupakan pelenturan cahaya saat cahaya melalui celah sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Difraksi itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada difraksi celah tunggal. Saat cahaya melalui celah yang sangat kecil, maka dapat terjadi peristiwa terbentuknya pita gelap dan terang. Setelah cahaya melalui celah tersebut, terbentuklah cahaya baru atau dengan menganggap celah sebagai sumber cahaya baru yang menyebar ke segala arah. Bila cahaya monokromatik atau satu warna dijatuhkan pada celah sempit, maka cahaya akan dibelokkan atau dilenturkan. Dan jika cahaya dijatuhkan polikromatik atau cahaya putih atau banyak warna, selain akan mengalami peristiwa difraksi, juga akan terjadi peristiwa interferensi. Hasil interferensi ini menghasilkan pola warna pelangi seperti yang kita lihat pada gambar. Pada difraksi celah tunggal, pita terang akan menutup 1 orde km. Untuk pita terang, rumusnya yaitu dy per L sama dengan dalam kurung M tambah setengah tutup kurung kali lambda, di mana D merupakan jarak antar celah, M merupakan orde, Y merupakan jarak pita orde ke M ke terang pusat, L merupakan jarak celah ke layar, lambda adalah panjang gelombang. Untuk pita gelap, rumusnya yaitu dy per L sama dengan M dikali lambda. Contohnya, sebuah kisi difraksi mempunyai 4000 garis. Setiap 1 cm dipasangi pada jarak 1 meter dari celah yang diterangi. Hitung panjang gelombang cahaya apabila bayangan maksimum orde pertama berjarak 30 cm dari celah. Kita tulis dahulu apa yang diketahui. Yang pertama ada D. D itu 1 per N atau 1 per N, kita tulis di sini, kita masukkan angkanya 1 per 4000 garis per cm sama dengan 0,00025 cm atau 2,5 kali 10 pangkat min 4 cm. Jika diubah ke meter menjadi 2,5 kali 10 min 6 meter. Selanjutnya ada L yaitu 1 meter, Y 30 cm atau 0,3 meter. Yang ditanya panjang gelombang atau lambdanya. Jawab, sudut yang terbentuk di sini sangat kecil sehingga sin theta mendekati dengan tangin theta. Lalu rumusnya yaitu M kali lambda sama dengan D sin theta. Kita masukkan angkanya. M sama dengan 1 dikali lambda, D-nya 2,5 kali 10 pangkat min 6M, dan sin tetanya yaitu 3 kali 10 pangkat min 1. Jadi kita dapatkan hasil lambdanya sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 7M atau 750 nanometer. Yang kedua ada difraksi pada kisi atau celah banyak. Jika sebuah cahaya monokromatis dilewatkan pada lempeng kisi atau celah banyak, maka akan terbentuk pola difraksi berupa pola gelap dan terang pada layar. Kisi adalah susunan celah yang sejajar dan memiliki ukuran yang sama dan dapat dibuat dengan cara membuat goresan-goresan pada lempeng kaca atau logam menggunakan ujung intan. Di sini ada ilustrasi gambar kisi difraksi.
Hubungan antara banyaknya celah dengan jarak antar celah dirumuskan sebagai D sama dengan 1/N. Seperti pada contoh soal kita sebelumnya, N itu banyak garisnya. Pada contoh soal sebelumnya, banyak garis yang kita dapatkan, yang diketahui ada 4000 garis per cm. Maka cara mencari D-nya 1/N sama dengan 1/4000 garis. Makanya kita mendapatkan hasil 2,5 kali 10⁻⁶ meter. Pada difraksi celah banyak, pola terang dan gelang sama dengan interferensi. Di sini untuk pita terang yaitu DY/L sama dengan M kali lambda. Untuk pita gelap DY/L sama dengan M dikurang setengah kali lambda. Antara rumus yang ini sama dengan rumus yang sebelumnya itu sama. Bedanya kalau untuk pita terang rumusnya yang dipakai DY/L sama dengan M ditambah setengah kali lambda untuk pita terang, dan untuk pita gelapnya DY/L M kali lambda. Contoh soal, seberkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 500 nanometer tegak lurus pada kisi difraksi. Jika kisi memiliki 400 garis tiap sentimeter, sudut deviasi sinar 30 derajat, maka banyaknya garis terang pada layar adalah. Kita tulis yang diketahuinya terlebih dahulu. Yang diketahui pada soal yaitu ada sudutnya yaitu 30 derajat, lambdanya 500 nanometer atau 5 kali 10⁻⁷ meter. Dan N-nya yaitu ada 400 garis per sentimeter. Yang ditanya adalah M, banyaknya garis terang pada layar adalah. Sebelumnya kita cari jarak antar celah atau D dengan menggunakan rumus D sama dengan 1/N. Kita masukkan angkanya. Di sini D-nya sama dengan 1/4 kali 10⁻⁴ meter. Lalu kita masukkan ke rumus yaitu D sin theta sama dengan M kali lambda. D-nya yang telah kita ketahui yaitu 1/4 kali 10⁻⁴ meter dikali dengan sin 30 sama dengan M kali 5 kali 10⁻⁷. Di sini kita dapatkan hasil M-nya yaitu 25 tambah 25 tambah 1. Maka M-nya itu ada 51. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu ada interferensi cahaya. Keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Syarat terjadinya interferensi cahaya ini adalah gelombang-gelombang cahayanya berasal dari sumber yang koheren, sehingga amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama, serta beda fase yang selalu tetap. Rumusnya sama dengan yang saya jelaskan pada materi difraksi. Di sini juga ada interferensi maksimum pada percobaan Young. Interferensi maksimum terjadi bila kedua gelombang yang keluar dari celah bertemu pada suatu titik memiliki beda fase yang sama atau beda lintasan yang ditempuh kedua gelombang merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang. Interferensi maksimum dapat dirumuskan D sin theta sama dengan M dikali lambda. D merupakan jarak antar kedua celah, lambda panjang gelombang, M itu orde interferensi. Atau contohnya kayak dari pita terang 1 ke terang pusat, berarti M-nya sama dengan 1. Interferensi minimum. Interferensi minimum terjadi bila kedua gelombang yang keluar dari celah bertemu pada suatu titik, memiliki beda fase yang berlawanan atau beda lintasan yang ditempuh kedua gelombang merupakan kelipatan dari setengah panjang gelombang.
Rumusnya yaitu DY per L sama dengan M dikurang setengah kali lambda. Untuk interferensi maksimum sama dengan pita terang. Untuk interferensi minimum itu pita gelap. Contohnya, suatu berkas cahaya monokromatis setelah melewati celah ganda yang jaraknya 0,3 mm membentuk pola interferensi pada layar yang jaraknya 0,9 meter dari celah tersebut. Jika jarak antara garis gelap kedua ke terang pusat pola sebesar 3 mm, berapakah panjang gelombang cahaya tersebut? Kita tulis apa yang diketahui. Di sini diketahui D sama dengan 0,3 mm atau 3 kali 10 pangkat minus 4 meter. L-nya yaitu 0,9 meter. P-nya atau panjang gelombangnya 3 mm sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 meter. M-nya sama dengan 2. Ditanya panjang lambda. Kita tuliskan rumusnya. P ini sama juga dengan Y. Kita masukkan angkanya, maka didapatkan hasil akhirnya yaitu 6,7 kali 10 min 7 meter. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.